Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat buat kita semua. Yang saya hormati Ketua KPU Republik Indonesia, Pak Memang Abidin, yang juga saya hormati kolega saya, Pak Wiranto Sudrajat, tentu kepada teman-teman media yang bersedia hadir dalam, sebenarnya kan ini kegiatan rutin ya, kalau di KPU setiap Jumat selain makan siang mungkin kita bisa bertemu, berinteraksi, mengambil beberapa perkembangan informasi. Nah mungkin momentum kali ini agak berbeda karena memang ada situasi sosial politik lah, hukum dan juga terkait dengan pelaksanaan pilkada yang pada beberapa hari terakhir memang menyita perhatian banyak pihak. Tetapi meskipun begitu, dalam konteks perkembangan informasinya, saya kira kalau kita perhatikan beberapa perkembangan terakhir pasca putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 20 Agustus, baik untuk putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70, kemudian kami juga melakukan respon pada saat konferensi pers tanggal 20 Agustus, kemudian tanggal 21 Agustus kami juga langsung menyampaikan surat permohonan konsultasi untuk perubahan peraturan KPU terkait dengan tindak lanjut putusan MK, dan kemudian kemarin tanggal 22 Agustus pada kalau nggak salah sore hari dan kemudian malam hari kami juga melakukan update kepada media melalui konferensi pers. Nah untuk yang hari ini, sebagaimana perkembangan terakhir yang kita ketahui pasca paripurna untuk pembahasan dan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada kemudian tidak jadi dilakukan, dan kemudian kami juga tetap sebagaimana pandangan KPU sejak awal pasca putusan MK itu dibacakan, kami tetap melakukan tindak lanjut dari putusan MK. Nah hari ini juga hampir bersamaan Ketua Komisi 2 juga sudah menyampaikan perkembangan yang sebenarnya semuanya kalau dilihat itu selaras dengan apa yang akan dilakukan oleh KPU. Nanti Pak Afifuddin akan menyampaikan beberapa poin penting yang harapan kita bisa memperjelas kepada publik secara luas bagaimana kemudian KPU menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi dan melakukan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. Karena sampai saat ini kan juga beredar informasi mungkin yang sebenarnya di konferensi pers kemarin yang semalam ya yang terakhir, harapan kita sebenarnya posisi KPU dengan melalui beberapa kali konferensi pers itu bisa menjadi semacam konklusi bahwa kemudian isu ini tidak lagi menimbulkan kontroversi. Misalnya ada pertanyaan apakah kemudian yang ditindaklanjuti itu hanya salah satu dari putusan Mahkamah Konstitusi. Kami mau tegaskan hal yang berbeda, nanti disampaikan oleh Pak Muhammad Afifuddin terkait dengan poin-poin apa saja yang menjadi substansi dalam rangka tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi oleh KPU yang nanti tentu akan berdampak pada peraturan-peraturan pelaksana teknis, baik misalnya tanggal 24 Agustus sampai 26 Agustus terkait dengan pegangan untuk jajaran kami di tingkat provinsi dan kabupaten kota dalam rangka pengumuman pendaftaran pasangan calon, dan juga pada tanggal 27 sampai 29 Agustus dalam rangka pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten kota yang menyelenggarakan pilkada secara serentak. Silakan Pak Nafi. Monggo. Terima kasih Mas Agusmas, Mas Wiranto Sudrajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, teman-teman sekalian. Meskipun semalam kita juga sudah menyampaikan perkembangan dari sikap dan juga langkah yang diambil KPU terkait dengan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi pasca pembacaan putusan, kami kemudian ingin menyampaikan langkah lebih detail, langkah lebih konkret
yang kami upayakan dalam konteks tidak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Untuk itu kami akan bacakan saja pointers yang sudah kami siapkan. Pertama, terhadap pelaksanaan tahapan pendaftaran pasangan calon yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 29 Agustus 2024. Sebagaimana diatur dalam lampiran 1 PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di PKPU 8 2024, pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 garing PUU 22 Romawi garing 2024 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 garing PUU 2022 Romawi garing 2024 perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. KPU RI telah melakukan langkah-langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam melakukan perubahan PKPU nomor 8 2024 sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. 2. KPU RI akan menyampaikan surat edaran kepada jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota yang pada pokoknya dalam pelaksanaan pendaftaran pasangan calon memedomani putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. 3. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota akan melaksanakan tahapan pengumuman pendaftaran pasangan calon pada tanggal 24 sampai 26 Agustus 2024 yang substansinya pengumuman tersebut memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi. 4. Terhadap perubahan PKPU nomor 8 2024 secara substansi dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 garing PUU 22 Romawi garing 2024, KPU akan mengubah ketentuan pasal 11 dan pasal-pasal terkait yang pada pokoknya dalam pendaftaran pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan pasangan calon berdasarkan ambang batas perolehan suara sah yang ditentukan berdasarkan jumlah penduduk tertentu yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilu 2024 di provinsi untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan di kabupaten kota untuk calon bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. 5. Terhadap perubahan PKPU nomor 8 2024 secara substansi dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 garing PUU 2022 Romawi garing 2024, KPU akan mengubah ketentuan dalam pasal 15 beserta formulir pernyataan calon yang termuat dalam lampiran 8 yang pada pokoknya pemenuhan usia minimal calon kepala daerah terhitung sejak penetapan pasangan calon. 6. KPU RI mengupayakan agar perubahan PKPU 8 2024 dan pedoman teknis dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terbit sebelum pendaftaran pasangan calon dengan tetap memperhatikan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk pemilihan di daerah khusus dalam pendaftaran pasangan calon memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kecuali diatur atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kekhususan daerah tersebut. Jadi teman-teman sekalian, ini lebih detail, lebih teknis yang nanti insya Allah jalur yang kita sampaikan tadi itu akan melakukan konsultasi atau pembahasan bersama dengan teman-teman di DPR, Komisi 2, beserta juga pembahasan beberapa PKPU yang lain. Jadi
ini sebenarnya situasi yang sama dengan yang kita upayakan dalam tindak lanjut seluruh putusan lembaga peradilan ketika berkaitan dengan tahapan yang ada di depan mata, tahapan yang perlu kita lakukan ketika mendadak ada putusan-putusan yang harus kita tindak lanjut. Sebagaimana komitmen kita bahwa KPU adalah lembaga yang bertugas untuk menjalankan aturan, menjalankan undang-undang, dan ini semua kita lakukan sebagaimana aturan yang berlaku. Semoga ini bisa difahami dan bisa dijadikan penguatan buat kita semua untuk lebih memastikan bahwa KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dalam memedomani pengaturan pendaftaran calon kepala daerah yang akan dimulai pada tanggal 27 sampai 29 Agustus besok. Saya kira sudah sangat jelas. Terima kasih teman-teman sekalian atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, demikian 6 poin penting yang disampaikan oleh KPU melalui Ketua KPU terkait dengan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam rangka kepatuhan KPU terhadap konstitusi, terhadap peraturan pelaksana yang lain. Tentu kami memohon doa kita bersama agar semua ini dilancarkan. Sekali lagi teman-teman, kami minta izin untuk tidak membuka pertanyaan karena poin-poin tadi nanti akan dibagikan dalam bentuk rilis dan saya kira itu bisa jadi bahan kutipan. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya dan juga kebersamaan dari teman-teman dalam meliput konferensi pers pada siang hari ini. Kita bisa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.